Ustadz, sebenarnya nazar tuh apa Ustadz ya? Kayak kita di masyarakat tuh sering dengar nazar dan juga apa bedanya sama janji? Ada orang saya janji gitu. Kita ngebedain antara satu nazar, satu janji itu kira-kira dengan cara apa Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Nadhar secara makna bahasa artinya adalah an-nahbu, artinya hajah, kebutuhan. Atau aujaban nafsah, orang mewajibkan dirinya sendiri. Karena ketika orang butuh, dia akan berusaha untuk mewujudkannya dengan mewajibkan dirinya sendiri. Dan secara istilah, nadhar artinya adalah ilzamun nafsi bima lam yalzam syar'an. Seseorang mewajibkan dirinya sendiri dengan sebuah perbuatan yang hukum asalnya secara syar'i tidak wajib. Contohnya puasa sunnah, atau sholat sunnah, atau sedekah sunnah, atau amal-amal yang lainnya yang pada asalnya tidak wajib. Termasuk diantaranya adalah perbuatan mubah, misalnya makan, atau berjalan, atau yang lainnya. Pada saat dia menyampaikan kalimat nazar dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang pada asalnya tidak wajib, maka perbuatan ini menjadi wajib disebabkan dia nazarkan. Sehingga posisi inilah nazar menyebabkan sesuatu yang asalnya tidak menjadi kewajiban kita, kemudian dia menjadi sesuatu yang wajib bagi kita. Sementara beda nazar dengan janji. Nazar itu bentuk ibadah untuk Allah, sehingga dia mewajibkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dengan aneka perbuatan yang hukum asalnya tidak wajib. Sementara janji itu dia akan memberikan sesuatu kepada orang lain, sehingga bentuknya adalah keinginan dia untuk memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai rencana yang akan dia wujudkan. Maka janji itu dalam masalah muamalah, sedangkan nazar itu berkaitan dengan ibadah. Kalau secara umum Ustadz, status hukum dari nazar itu apa Ustadz? Apakah dia sesuatu yang wajib atau kemudian sifatnya hanya sunnah saja, sehingga kalaupun nggak dilakukan dia tidak dosa, atau mungkin sifatnya mubah, mau dilakukan silakan, tidak silakan, itu gimana? Perlu kita bedakan dua hal ya, antara bernazar dengan melaksanakan nazar. Kalau melaksanakan nazar, itu salah satu di antara sifat orang saleh yang diceritakan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yufuna bin nadhri, punya karakter memenuhi nadar. Sehingga kalau mereka nadar, akan mereka wujudkan. Ini berkaitan dengan orang yang sudah bernadar, maka pelaksanaan nadar itu dipuji oleh Allah Ta'ala. Dan nanti kita akan bahas seperti apa sih detail dari rincian pelaksanaan nadar. Kemudian hukum bernadar itu sendiri. Bernadar maksudnya adalah mengucapkan kalimat nadar. Bagaimana hukum mengucapkan kalimat nadar? Sekali lagi kita perlu bedakan, ada mengucapkan kalimat nadar, ada mewujudkan nadar. Sekarang kita bahas mengucapkan kalimat nadar. Kita kalau tidak mengucapkan kalimat nadar, maka pada asalnya tidak ada kewajiban bagi kita dari syariat kecuali sesuatu yang telah diwajibkan oleh agama. Sehingga kita tidak wajib untuk sholat sunnah, kita tidak wajib untuk puasa sunnah, dan seterusnya. Itu pada asalnya. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengucapkan kalimat nazar, semua ini kan jadi wajib. Selanjutnya, apa hukum mengucapkan kalimat nazar semacam ini? Berkaitan dengan hukum mengucapkan kalimat nazar, para ulama membagi menjadi dua. Di sana ada nazar tanpa sebab atau tidak dikaitkan dengan sebab tertentu, yang disebut dengan nazar mutlak. Dan ada nazar yang dikaitkan dengan sebab tertentu, yang disebut dengan nazar muqayyad. Untuk nazar mutlak, contohnya, seseorang mengatakan, bulan depan saya akan sedekah senilai 1 juta untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia mengucapkan kalimat, saya bernazar bulan depan akan sedekah 1 juta. Tanpa dia menyebutkan syarat atau sebab, tidak digantungkan dengan syarat tertentu, dia cuma menyampaikan bulan depan saya akan sedekah untuk Allah, atau saya bernazar akan sedekah senilai 1 juta bulan depan. Maka kalimat semacam ini
menjadi wajib bagi dia untuk diwujudkan sedekah senilai 1 juta bulan depan. Tapi tanpa syarat, yang disebut dengan nazar mutlak. Kemudian yang kedua ada nazar muqayyad. Nazar muqayyad itu adalah nazar yang diiringi dengan syarat. Misalnya, jika saya sembuh dari sakit, maka saya akan sedekah 1 juta. Sehingga waktu dia mau sedekah, dia pakai syarat, yaitu kesembuhan dia dari penyakit yang saat ini dia alami. Nazar seperti ini disebut dengan nazar muqayyad. Nah, berkaitan dengan hukumnya, apakah nazar seperti ini boleh? Kita awali dulu untuk hukum nazar muqayyad yang pakai syarat. Sebagian ulama menilai bahwasanya nazar muqayyad hukumnya makruh. Bahkan sebagian di antara mereka menilai itu haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW pernah mengatakan tentang nazar, innahu la yaruddul qadar wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak bisa mengubah takdir. Namun nazar itu hanya memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Yang dimaksud memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil, orang ini ketika dia mau beramal soleh, misalnya dia mau sedekah, dia mau puasa, atau sholat, atau yang lainnya, dia kan pakai syarat. Jika saya sembuh, jika saya sukses, jika saya lulus. Sehingga disebut bakhil karena dia ketika mau berbuat taat, kenapa pakai syarat? Kalau mau ibadah, ibadah saja. Nggak usah pakai syarat-syarat. Nah, saat dia menyebutkan syarat, ketika dia mau ibadah, menunjukkan bahwasanya orang ini adalah orang yang bakhil. Akhirnya ketika syarat itu terwujud, terpaksa dia harus melakukan apa yang sudah dia nadarkan, baik berupa sholat, puasa, atau sedekah. Sehingga dikatakan yustakhraju bihi minal bakhil, memaksa orang ini untuk keluar dari kondisi bakhil. Karena dia ketika mau berbuat taat, dia pakai syarat. Kemudian dalam posisi ini, maka sebagian ulama menilai praktek ini adalah praktek yang dicela oleh Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, innahu la yaruddul qadar wa innam yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu tidak mengubah takdir, dan ini hanya memaksa seseorang untuk keluar dari sifat bakhil. Berarti menunjukkan ada indikasi celaan bagi mereka yang bernazar pakai syarat. Selanjutnya, nazar disebut oleh Nabi SAW, innahu la yaruddul qadar. Dalam kalimat yang lain, innahu la yughni anil qadari syai'an. Nazar itu sama sekali nggak ngefek terhadap takdir. Apa yang dimaksud nazar tidak ngefek terhadap takdir? Maknanya adalah, kau nazar dan tidak nazar sama sekali tidak akan mengubah takdir. Sehingga jangan sampai kau punya anggapan bahwa ketika kau punya keinginan tertentu, kau punya harapan tertentu, maka harapanmu ini akan bisa cepat terwujud kalau dibantu dengan nazar. Kalau kemudian ada keyakinan semacam ini, berarti dia salah terhadap memahami nazar. Karena nazar itu tidak bisa mengubah takdir. Apapun yang kamu inginkan belum tentu terwujud, meskipun dibantu dengan nazar. Sebab nazar tidak mengubah takdir. Baik, kemudian kita beralih kepada hukum nazar mutlak. Untuk nazar mutlak, apakah hukumnya boleh ataukah tidak? Dalam hal ini ulama khilaf. Sebagian ada yang mengatakan nazar mutlak hukumnya boleh, mubah, dan sebagian ada yang mengatakan bahwa nazar mutlak hukumnya makruh. Kenapa dihukumi makruh? Karena ketika orang itu bernazar, maka dia menambah beban bagi dirinya. Sementara sifat dari syariat kita itu ringan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan di ayat yang lain Allah juga menegaskan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan adanya kesusahan dalam masalah agama. Di ayat yang lain Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Sehingga jika kita lihat, semangat syariat itu adalah memudahkan. Artinya jangan nambahi beban. Maka saat orang itu bernazar justru ketambahan beban. Dan itu berlawanan dengan semangat syariat. Karena itu, kenapa dinilai makruh? Karena ini bertentangan dan berlawanan dengan semangat syariat. Akan lebih baik kalau dia tidak nazar daripada dia bernazar.